pergi?" Bibah berdiri dari posisi duduknya saat mendengar cerita Azam mengenai kepergian Mira. Bibah cukup terkejut karena tidak ada kabar sebelumnya. Meski dia sadar beberapa waktu belakangan ini, Mira sering bertanya tentang hijrah kepadanya. Iya, dia ke Bogor. Di sana ada salah satu pondok pesantren milik sepupu almarhum ayahnya. Aku juga kaget, tapi jika memang dia berniat memperbaiki diri, kenapa tidak? Jelas Azam. Azam mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kerjanya, dan langsung disodorkan ke hadapan Bibah. Ya, 2 jari kertas persegi panjang pemberian Mira sebagai hadiah pernikahan yang tertunda. Dia memberikan ini untuk kita. Tiba-tiba aku berpikir, bagaimana kalau kita pergi berlibur? Selama menikah kita tidak sempat honeymoon. Setidaknya kita bisa baby moon, lanjutnya. Sebenarnya aku sangat mau, tapi aku belum yakin bisa kuat atau tidak. Bagaimana kalau bulan depan saja? Tapi sayang ya tiket pemberian Mira, ucap Bibah sambil melihat 2 tiket pesawat first class di hadapannya. Tidak masalah, nanti aku bisa pesan lagi. Aku mau istriku sehat dulu. Sambil menunggu, kamu bisa memilih negara mana yang ingin kamu kunjungi. Azam berdiri dari posisi duduknya. 1 jam lagi azan maghrib. Ayo kita siap-siap sholat bersama, ucap Azam seraya mengulurkan tangannya ke hadapan sang istri. Bibah tersenyum lalu meraih uluran tangan sang suami. Siap-siap seperti apa? Mandi bersama maksudnya. Azam tersenyum sumringah memperlihatkan jajaran giginya yang begitu rapi. Tahu saja, sudah lama kita tidak mandi bersama. Sebagai seorang suami siaga, sepertinya lebih baik kita mandi berdua, agar aku bisa mengawasi kamu. Kamar mandi kan sering licin. Mas, Bibi selalu membersihkan kamar mandi setiap hari. Lagi pula aku sudah mandi. Bibah melepaskan tangannya dari genggaman sang suami. Aku mau ke kamar Irfan, dia harus diawasi saat belajar, agar nanti hasil tes akhirnya memuaskan. Bibah segera berbalik, melangkah keluar dari dalam kamar itu. Yah, kakak lagi. Semoga saja dia cepat sehat, biar honeymoon sekaligus baby moon bisa segera terlaksana. Gumam Azam seraya mengendurkan dasinya. Sedikit lagi mobil yang dikendarai Mira akan sampai ke pondok pesantren milik sepupu almarhum ayahnya. Namun saat mendengar azan maghrib berkumandang, dia memilih menepikan mobilnya di depan sebuah musola. Sesaat setelah turun dari mobil, dia memperhatikan wanita yang masuk ke dalam musola itu. Terlihat rapi dengan pakaian tertutup dan jilbab. Sepertinya aku salah kostum, tapi tidak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Bismillah, ucapnya lalu melangkah masuk ke dalam area musola. Ucapan Bibah beberapa waktu lalu terus terngiang dalam pikirannya, tentang bagaimana sholat yang harus segera dilaksanakan saat azan berkumandang. Sesampainya di tempat berwudu, Mira kembali dilanda kebingungan. Dia berdiri mematung di depan keran air. Astagfirullah, sebenarnya aku manusia atau titisan Dajjal. Wudu saja aku tidak tahu. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Mira melihat seorang wanita yang juga hendak mengambil wudu di sampingnya. Tanpa membuang waktu, dia segera mempraktekkan yang wanita itu lakukan. Yang berbeda hanya niatnya saja. Karena dia tidak tahu, jadi menggunakan bahasanya sendiri saja. Dia tahu Allah pasti mengerti jika dirinya masih tahap belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai orang jahat yang hendak bertaubat dengan memperbaiki diri, ketimbang orang yang mengaku paham agama, tetapi selalu merasa benar hingga merendahkan orang lain dianggap tak berilmu. Sepanjang sholat maghrib yang Mira jalankan dengan bimbingan imam musola, selama itu pula Mira terus menangis tanpa suara saat tak ada satupun bacaan yang dia ketahui. Maklum, dia hanya anak yatim piatu yang menghabiskan masa kecilnya dalam kesunyian. Masa remaja yang dihabiskan untuk menuntut ilmu tanpa pernah memikirkan ilmu akhirat. Hingga saat rakaat terakhir selesai, dia menengadah tangannya. Baru kali ini dia merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Baru kali ini pula dia merasa prestasinya di segala bidang tidak berguna. Karena Allah tidak pernah mengukur ketaatan hambanya dengan uang apalagi tahta, melainkan keimanan.
Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menjadi wanita yang lebih baik. Hamba sangat takut jika tiba-tiba Engkau memanggil hamba dalam keadaan kufur. Berikan hamba kesempatan ya Allah, batinnya. Setelah selesai melaksanakan sholat dan merapikan mukenahnya, Mira melangkah keluar untuk kembali melanjutkan perjalanan. Buk, namun karena dia tidak fokus, tanpa sengaja menabrak seseorang hingga ponsel pria itu terjatuh. Tanpa pikir panjang, Mira segera bergerak cepat meraih ponsel itu di lantai. Maaf, saya tidak sengaja, ucapnya sambil mengembalikan ponsel itu kepada seseorang yang ternyata adalah pria yang lumayan tampan. Tidak apa, ucap pria itu sambil meraih ponselnya dari tangan Mira, lalu melanjutkan langkahnya tanpa basa-basi. Masih di posisi yang sama, Mira memandangi kepergian pria itu dengan kening mengkerut. Tidak apa-apa, tapi wajahnya kelihatan jutek sekali. Wajah dan ucapan tak sefrekuensi. Mira segera melanjutkan langkahnya menuju mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Sudah cukup lama Mira tidak datang ke rumah sepupu ayahnya itu, karena memang rutinitasnya di kota Jakarta cukup padat. Mobilnya melaju dengan perlahan sambil mencari-cari. Aku ingat cat rumahnya warna biru, tapi kenapa sekarang banyak rumah yang mempunyai cat yang sama? Sepertinya bukan di sini, aku harus putar balik. Bruk, karena terlalu fokus memperhatikan satu demi satu rumah yang ada di kawasan itu, saat hendak mundur, Mira menabrak mobil di belakangnya. Ah, sial, Mira mengusap wajahnya dengan kasar saat merasakan mobilnya menabrak mobil di belakang. Tok tok tok, Nona turun. Dengan raut wajah panik sekaligus bingung, Mira mau tidak mau harus turun dari mobil untuk bertemu dengan pemilik mobil itu. Mira segera melangkah menghampiri orang itu dengan kepala tertunduk. Dia benar-benar takut, terlebih di kawasan itu rawan begal dan semacamnya. Saya akan bertanggung jawab. Anda mau berapa katakan saja. Tanyanya lalu menegapkan kepala melihat pria itu. Dia cukup kaget karena pria yang ada di hadapannya saat ini adalah pria yang sama dengan yang dia tabrak di musola tadi. Kamu lagi? Pria itu pun ikut kaget. Hah? Sepertinya kamu memang hobi main tabrak sembarangan ya? Lihatlah bemper depan mobil saya sampai penyok. Bukannya minta maaf, malah ingin menyelesaikan semua dengan uang. Tidak semua bisa diselesaikan dengan uang, melainkan itikat baik untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Ih, ribet sekali sih. Oke, saya minta maaf. Dah selesai kan? Tanya Mira sambil berpangku tangan. Kesabarannya yang hanya setipis kulit lumpia kini seolah diuji oleh seorang pria asing. Astagfirullah, apa seperti itu cara kamu meminta maaf? Tidak mencerminkan seorang wanita muslimah yang baik, sindir pria itu. Kamu siapa sih? Saya datang ke sini untuk bertaubat, tapi ada saja syaitan yang mengikuti dan menguji kesabaran saya. Astagfirullah, ucap Mira lalu mendengus kesal. Hei, kamu baru saja mengatai saya, Mira, mendengar suara seruan seseorang, Mira dan pria itu segera menoleh ke sumber suara. Mira tersenyum sumringah seraya melambaikan tangannya. Paman, Paman sudah menduga kamu pasti tersesat, makanya belum sampai. Paman beralih menatap pria yang berdiri di samping keponakannya. Loh, Yuda, kamu juga sudah di sini ternyata. Assalamualaikum Kiai. Ya, pria itu adalah Yuda. Karena patah hati yang berkepanjangan, dia meminta untuk dipindah tugaskan ke pesantren milik seorang ustadz bernama Ahmad Ali untuk sementara waktu, sambil mencoba menenangkan diri pasca perceraian. Loh, Paman kenal dia? Tanya Mira dengan tatapan sinis yang masih terlihat jelas saat menoleh menatap Yuda. Lah, iya, dia tenaga pengajar baru untuk madrasah. Sementara waktu juga dia akan tinggal di rumah Paman. Jelas Kiai Ali. Mata Mira seketika terbelalak. Hah? Berbeda dengan Mira, Yuda hanya memasang wajah datar dan sikap cuek.